Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Oke, tanpa basa-basi lagi, di video kali ini saya mau bahas aplikasi Consor Payment atau platform Consor Payment dengan website consor.io ya. Penghasil uang aman atau penipuan sudah pernah saya bahas. Nah, di video kali ini saya mau reaction ya. Back dong gitu teman-teman ya, penikmat investasi bodong, money game, skema ponzi. Sudah saya jelaskan di video ini gitu ya. Eh, Lebih detailnya lagi. Nah, ini video pertama saya 3 minggu yang lalu membahas Consor Payment. Oke. Nah, di sini saya mau mereview komentar Angsa yang dia sendiri nggak tahu namanya siapa gitu ya. Ini dari akun saya siapa? Wah, nggak tahu kok tanya saya gitu kan. Nah, komentar ini nih ya, komentar ini. Dia berkomentar, lah ini ada izinnya, ada VTube, sejak kapan ada legalitasnya. Nah, kalau nggak salah di dalam video saya mengulas VTube gitu ya. Bukan terdaftar. VTube itu kan dulu pernah ada tanda daftar di VTube di Kominfo gitu ya. Bukan artinya terdaftar. Kalau tanda daftar doang itu belum menunjukkan sebuah legalitas di Kominfo ya. Kalau hanya tanda daftar di Kominfo. Kalau di dalamnya ada investasi di sektor jasa keuangan itu harus izin OJK. Kalau di dalamnya berkaitan dengan ya perdagangan atau trading, kripto ya. Terus ya forex, terus NFT juga itu harus izin di Bapepti. Jadi ada ranah OJK, ada ranah Bapepti gitu ya. Nah, kita buka nih ya, kita belah duren nih komentarnya. Saya siapa? Ya nggak tahu kok tanya saya gitu kan. Namanya saya siapa? Dia sendiri nggak tahu dirinya siapa gitu kan. Nah, di sini saya balas tuh izin apa? Nggak cuma daftar di Kominfo, tapi harus ada legalitas OJK atau Bapepti. Siapa yang bilang VTube ada legalitasnya? Kalau cuma tanda terdaftar di Kominfo, VTube juga dulu ada, itu yang saya katakan gitu ya. Nah, maksud dari OJK dan Bapepti yang saya katakan ini untuk semua investasi gitu. Kalau hanya di sektor jasa keuangan saja, misal kayak ya investasi gitu ya, investasi ya hanya sektor jasa keuangan lah gitu, itu harus izin OJK. Nah, kalau di dalamnya ada kripto, NFT ya, trading gitu kan, nah itu harus ada di Bapepti, terdaftarnya di Bapepti harusnya gitu. Nah, terus di sini dia membalas. Nah, gini nih kalau penikmat investasi bodong itu kayak gini. Dia bilang ngawur ya, ngawur. Sejak kapan dalam kategori NFT diawasi OJK? Nah, dia nggak paham apa yang saya komen untuk balasan ke dia itu ya. Bang, lucu kali OJK tidak memiliki ranah di NFT, Bang. Nah, kayak gitu dia bilang. Padahal sudah jelas di sini ya. Ada garis ini ya. Ini harus detail nih. Ada garis gini ya. Gak cuma terdaftar di Kominfo, tapi harus ada legalitas OJK garis miring Bapepti ya. Garis miring itu atau lah kata hubung atau diksi gitu ya. Saya malas ketik diksi atau ya saya pakai garis miring untuk mempersingkat. Kalau misalkan saya ngomongnya di sini legalitas, harus ada legalitas OJK dan Bapepti, ya baru itu salah saya gitu ya. Kalau ini kan garis miring OJK atau Bapepti garis miring loh ya, penghubung gitu, kata hubung. Kalau kata hubungnya itu atau, kalau simbol ya garis miring, misal di judul. Nah, kayak gini ya. Review aplikasi Consor Payment. Nah, atau consor.io kan, atau itu bukan dan ya. Penghasil uang aman atau penipuan. Nah, garis miring itu kayak atau gitu dong. Aduh, bingung saya nyebutnya siapa ini, dia aja sendiri nggak tahu. Terus di sini
Bang Dalami ya, Bang Dalami Rana OJK sama Bapepti baru bikin konten yang senior tentang perizinan ini, nonton pada ngakak bang, lucu. Ya senior Ponji ya pasti ngakak lah, orang kesentil kok bisnisnya ya gitu ya. Kalau senior Ponji ya pasti ketawa lihat konten saya gitu, ketawanya sambil geram gitu, wah ini membongkar nih gitu ya. Sejak kapan OJK mengawasi kartu NFT? Aduh, pakai kartu lagi ya. Siapa nih di sini yang orang awam? Gini bang, bedakan dulu NFT sama Bitcoin, dasar keuangannya baru kita konten. Aduh, nggak perlu ribet-ribet bedakan non-fungible token sama Bitcoin yang kategorinya kripto, koin, kripto. Nggak perlu sampai ke sana, ya. Intinya, mau kripto, mau NFT, non-fungible token, itu harus terdaftar di Bapepti, gitu, ya. Nah, lalu saya balas nih di sini. Tuh kan dungu jawaban saya untuk dua kategori investasi, makanya saya katakan OJK garis miring Bapepti gitu. Untuk ranah keuangan saja itu ke OJK legalitasnya. Kalau di dalamnya ada NFT, kripto dan trading lainnya gitu ya, aset digital lainnya itu harus di Bapepti gitu. Nah, di sini malah kebanyakan emot nih biasa. Penikmat investasi bodong Singapura itu suka memainkan emot, ketawa-ketawa gitu ya, ketawa-ketawa ya, itu ciri ya, ciri nggak ada otak gitu. Kalau pakai emot ya sekali-kali aja lah gitu ya. Haha lucu, belajar lagi dek, dek ya, tentang Bapepti di mana rananya ada. Nanti saya buktikan, oke? NFT itu harus ada izin Bapepti, ya, sama aja kayak kripto gitu. Oke, sekolah lagi, aduh, gini ya. Nah ini balasan saya. Nah ini contoh penikmat investasi bodong teman-teman, skema Ponzi yang sudah dikasih tahu ngeyel, ya. Nanti saya lampirkan aja lah ya, saya laporkan aja sekalian. Biasanya kalau banyak gini ya, kalau kalian penikmat investasi bodong ya udah diam-diam aja, gitu ya. Jangan mencemari komentar-komentar di dalam video saya supaya orang awam bingung gitu, mana nih yang benar, yang bikin konten atau yang komen gitu. Saya pastikan yang komen kayak gini teman-teman untuk orang awam itu baekdung Ponji gitu, bebek dungu gitu teman-teman ya. Mereka itu alergi fakta gitu. Nah terus di sini, wah udah tuh saya nggak balas lagi, males juga kan ya, males juga, saya balasnya di video ini aja gitu ya. Nah di sini oke, komentar klasik nyuruh hapus channel. Dari zaman VTube, zaman apa lagi ya, AGT, Enel, PP infrastruktur abal-abal dan ponji-ponji lainnya, selalu ada yang nantangin hapus channel. Buat apa hapus channel? Ya ditunggu aja, nanti juga kabur sendiri gitu kan aplikasinya. Nah di sini oke, kasih target berapa hari scam. Aduh, kasih target berapa hari scam. Ampun, masih ada komen kayak gini gitu ya, komen kayak gini masih ada ya. Silahkan cek tuh ya, cek di deskripsi video saya ini. Banyak ratusan kali saya membongkar aplikasi investasi bodong, skema Ponzi yang sama skemanya seperti Consor Payment ini ya, hanya jadi artefak gitu ya, hanya jadi artefak di komentar-komentar video saya yang membongkar aplikasi seperti ini. Silakan, banyak yang komentar seperti ini. Mereka itu sebetulnya lagi tutorial teman-teman. Contoh si akun saya siapa ini lagi tutorial mempermalukan diri sendiri. Kenapa mempermalukan diri sendiri? Pertama, dia itu penikmat investasi bodong pastinya ya gitu. Terus yang kedua, dia itu yang sebetulnya bodoh, ngawur itu dia gitu ya. Apa-apa kan harus ada bukti gitu, dan di video ini sudah jelas buktinya bahwa marketing plan-nya itu skema Ponzi. Adapun tanda daftar Kominfo itu hanyalah sebatas tanda daftar, kalaupun benar itu
Ya, sekarang kan di website Kominfo itu PSE Kominfo itu nggak bisa pencarian dulu, ya. Nggak ada pencarian, kita ngetik apa gitu kan, misal konsor payment itu nggak ada kolom pencarian. Kalau dulu zaman-zaman VTube itu bisa kita lebih cepat ngeceknya tanpa harus lihat satu persatu yang ribuan itu gitu. Intinya gini, kalau hanya tanda daftar, contoh VTube pun ada tanda daftar dan ujung-ujungnya diblokir Kominfo juga. Nah, kalau ini NFT atau mining atau apalah gitu ya, yang berkaitan dengan aset digital, itu harus ada di Bapepti. Gitu enggak. Kalaupun terdaftar di Kominfo, anggaplah terdaftar benar di Kominfo. Ya, enggak hanya harus di Kominfo saja. Enggak cuma di Kominfo saja, harus ada legalitas Bapepti. Kalau hanya sebatas tanda daftar, itu belum menunjukkan sebuah legalitas gitu. Biasanya aplikasi investasi bodong money games Crowdfunding hanya memiliki tanda daftar di Kominfo, bukan benar-benar terdaftar. Soalnya apa? Kominfo itu bagian dari SWI juga, ya, Satgas Waspada Investasi, yang di dalamnya ada OJK, Bapepti, Kominfo, bahkan sampai Polri, Kepolisian Republik Indonesia. Ya, terdiri dari 12 lembaga, ya, Satgas Waspada Investasi ini. Ya, semoga saja masuk Satgas Waspada Investasi sebagai entitas ilegal nanti bulan Desember atau Januari lah gitu, atau November gitu. Yang kemarin kan baru rilis Satgas Waspada Investasi itu bulan, yang entitas yang bulan Oktober, siaran persnya November gitu ya, kayak gitu. Silahkan cek ke kontak OJK ada ya. Nah, di sini hoax siap hapus channel. Hoaxnya di mana? Aduh. Baik dong ya. Aduh. Masih aja komen kayak gini. Terus di sini saya balasnya di sini aja. Saya nggak balas lagi, disangkanya saya diam gitu. Ya, saya bikin konten aja gitu. Lumayan sambil mining AdSense gitu. Yang penting tidak menjerumuskan, kita membongkar gitu supaya tidak ada orang awam yang kena tipu. Nah, di sini kenapa diam, Dek? Aduh, bukan diam, Bos. Ini saya lagi balas nih komennya gitu. Males ya, jari saya males lah ngomen, balesin komen backdung gitu. Sampai ku Daniel pakai bikini aja, sampai ku Daniel pakai bikini juga, backdung ya tetap backdung gitu, komennya klasik kayak gini. Kenapa diam, Dek? Kalau konsor gak masuk daftar ilegal SWI, hapus channelmu. Ya, soalnya gak bermutu juga. Waduh, gak bermutu kok. Ratusan bahas skema seperti konsor payment terbukti semua tuh ya. Terbukti semua tuh. Intinya jangan lihat apa namanya, mau konsor, mau VTube, mau New Era Media, mau Fiverr Health, mau Senda Media, mau Kompas, Alimama, abal-abal, ya tetap saja skemanya sama, Ponzi. Modus Vestas Asia itu kan mencatut nama perusahaan Vestas. Mau modus turbin angin, modus pembangkit listrik, modus nonton iklan, modus sewa mesin iklan, sewa mesin mining, tetap aja skemanya Ponzi. Lihatlah skemanya, jangan lihat casingnya, jangan lihat bajunya, lihatlah hatinya, ya, lihatlah skemanya. Kalau selama itu skema Ponzi, ya itu aplikasi penipuan. Penipuannya bukan di ujung saja. Kalau Anda melihatnya dari membayar atau tidak, pasti mikirnya masih membayar, selama masih membayar gitu. Tapi kalau kalian ingin berpikir lebih dalam lagi sedikit saja, aplikasi seperti ini sudah melakukan penipuan sejak awal. Scam dari awal. Apa? Dilihat dari 3 aspek. 1, scam dari segi informasi. Aplikasi investasi bodong money games Ponzi selalu memberikan misinformasi untuk mengelabui membernya. Kedua, scam atau penipuan dari segi mindset. Investasi apa yang stabil tiap hari, dapat penghasilan stabil, profit pasti, penghasilan fix? Gak ada. Yang ada pun itu hanyalah investasi bodong sesuai dengan apa yang disebarkan oleh OJK. Harap hati-hati, cek dulu legal dan logisnya, 2L gitu. Investasi itu fluktuatif, Bos, ya. Naik turun. Sekarang bisa untung, besok belum tentu ya. Kalau ada yang menawarkan penghasilan tinggi dalam waktu pendek ya, terus penghasilannya stabil, misal 10.000 per hari, 10.000 terus ya, itu harap hindari. Investasi itu nggak ada yang seperti itu. Investasi itu fluktuatif
ya, fluktuatif. Sekali lagi saya katakan, kalian paham kripto? Trading, yang beneran trading itu kan fluktuatif nilainya, nggak tinggi terus, kadang anjlok gitu ya. Jadi seperti itu. Dan orang-orang seperti ini nggak paham investasi, teman-teman. Kalau kalian mengikuti orang-orang seperti ini, kalian akan terjerumus. Karena apa? Ya, investasi itu fluktuatif. Seninya investasi itu adalah fluktuatif. Kalau kalian nggak mau nerima fluktuasi dari sebuah investasi, ya jangan berinvestasi. Investasi itu harus siap untung dan rugi, penuh risiko. Dan risiko investasi yang benar itu bukan scam, bukan penipuan, tapi fluktuasi dari aset atau komoditi yang diperdagangkannya, asetnya gitu, harganya gitu. Sekarang bisa untung, ya besok bisa rugi, bisa stabil, bisa rugi lagi, untung lagi gitu. Dan nominalnya pun nggak tentu. Sekarang bisa untung misal katakanlah 10.000, besok keuntungannya belum tentu sama nominalnya 10.000. Bisa saja 10.100 perak gitu kan, tapi termasuk untung. Terus hari berikutnya bisa saja jadi 11.000, atau bahkan bisa rugi jadi 8.000 misal, seperti itu. Dari nominal uangnya saja itu fluktuasi, enggak stabil 10.000 terus, enggak ya. Nah, terus di sini ke bawahnya lagi nih ya. Baru kali ini saya heran, NFT diawasi OJK sama Bapepti. Hahaha, ngawur bodohnya. Yaduh. Yang ngawur, yang bodohnya ngawur banget ya dia ya. Ya, saya bingung tuh nyebutnya, saya siapa namanya juga ya. Dia aja nggak tahu namanya. Oke, sekian, makasih. Tunggu info selanjutnya. Ingat, hapus channel. Hapus channel apa? Kayak Agung Mayun aja dulu ya, yang komentar di NL hijau atau di apa ya? Ada banyak. Oke, di sini saya kasih buktinya. Oke, teman-teman, di sini saya cari di sini ya. Kalian harusnya harus disuapin mulu, nggak mau cari sendiri gitu biasanya. Kalaupun dikasih tahu, ngeyel tetap kayak yang tadi komentar gitu ya, alergi fakta. Oke, di sini izin Bapepti. Oke, kita cek. Nah, di sini ya banyak sekali informasi-informasi. Oke, nah di sini misal Bapepti ini dari website Bapeptinya langsung. Detail pojok media, strip Bapepti, soal NFT. Kominfo sarankan masyarakat hanya beli dari pedagang yang kan katanya konsor payment ada izin Kominfo. Nah, ini Kominfo sendiri masalah NFT disarankan ke Bapepti ya. Gitu. Terus Demam Kominfo sarankan masyarakat hanya beli pedagang kantongi izin Bapepti. Tuh kan. Terus nah nih dari suara.com. Nah, ini untuk membalas komentar yang tadi ya. Katanya kan sambil ketawa gitu kan. Baru kali ini NFT harus izin Bapepti gitu kan, ngawurnya bodoh. Nah, kita buktikan siapa yang bodoh di sini. Apakah si akun tadi yang komen gitu kan. Nah, ini dari suara.com. Oke, dari suara.com. Meskipun ini artikelnya bulan Januari tapi masih kredibel. Oke. Demam NFT Kominfo sarankan masyarakat hanya beli dari pedagang yang kantongi izin Bapepti. Oke. Artinya platformnya harus berizin Bapepti. Oke. Nah, di sini ya. Baca lagi nih ya. Nonton nih harusnya orang tadi yang komen ya. Biar nggak tutorial mempermalukan diri sendiri lagi gitu. Suara.com, Kementerian Kominfo menyarankan masyarakat untuk bisa membeli aset kripto termasuk NFT dalam kurung non fungible token dari pedagang yang telah mengantongi izin dari regulator. Dalam hal ini Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dalam kurung Bapepti. Regulasi terkait NFT yang terkait dengan aset kripto merupakan kewenangan Bapepti. Sehingga kesesuaian tata niaga NFT, baca ya, diatur oleh Bapepti ya. Sehingga kesesuaian tata niaga NFT
diatur oleh Bapepti. Baca nih ya, sambil baca lah gitu. Terus di sini Kementerian Kominfo mengimbau agar masyarakat dapat memeriksa validitas serta legalitas para pihak yang akan melakukan transaksi NFT. Ujar juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika Dedi Permadi Jumat dalam kurung 14/1/2022. Ya, 14 Januari 2022. Nah, ini kan yang ngomong juru bicara Kementerian Kominfo ya, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Gitu. Jadi paham dong siapa yang ngawur tadi. Yang hoax itu yang nggak tahu hoax atau dungu itu siapa? Ya. Yang nggak paham itu siapa? Ya. Apakah akun yang tadi komen, misalnya siapa ini ya? Kita lihat, lupa saya. Ya, saya siapa? Nah, dia kan komen seperti ini. Baru kali ini saya heran, NFT diawasi OJK sama Bapepti. Nah, untuk OJK-nya itu dia itu nggak paham apa yang saya balas gitu. OJK atau Bapepti itu artinya untuk semua. Kalau untuk regulasi investasi apa tadi lupa saya, investasi sektor jasa keuangan saja itu terdaftarnya di Bapepti. Kalau ini NFT, kripto ataupun trading yang lainnya, aset digital, itu harus terdaftar di Bapepti. Nah, ini baru kali ini saya heran NFT diawasi oleh OJK. Oke lah, OJK-nya hilangkan sama Bapepti. Nah, kalau dihilangkan, baru kali ini saya heran NFT diawasi Bapepti. Nulis Bapepti saja salah nih. Bapepti dia nulisnya itu. Ngawur bodohnya. Nah, sekarang siapa yang bodoh? Ya. Faktanya ada, informasinya jelas. Jangan alergi fakta gitu. Kalau yang kalian kerjakan itu bodong, skema Ponzi, akui saja. Jangan jerumusin orang lain. Ya. Jangan jerumusin orang lain demi komisi. Gitu. Jadilah manusia yang baik. Ya. Cari uang, jangan jerumusin orang lain. Gitu. Gak peduli siapapun Anda, yang jelas carilah uang dari hasil keringat sendiri. Keringatnya itu jangan keringat hasil jerumusin orang lain gitu. Nah, ini bukti teman-teman. Bukti ya. Selalu yang saya katakan itu terbukti. Apa buktinya ini? Bukti bahwa di balik investasi bodong, money game, skema Ponzi itu ada orang atau kelompok yang menjadi pemelihara serta menjadi penikmatnya. Sudah jelas bodong. Skema Ponzi dilarang, salah satu jenis bentuk kejahatan. Jenis atau bentuk kejahatan di dunia digital atau dunia investasi, skema Ponzi itu. Contoh, negara Albania dulu pernah melegalkan skema Ponzi, hancur tahun 90-an ya. Seperti itu. Itu alasannya kenapa negara mengilegalkan ya, tidak mengizinkan skema Ponzi.